Nah, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Ahmad Nur Zaki, Andi Zunaidi, Angelisa, Aulia, Ayu Sapitri, Desi, Dias, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, masih semangat kan hari ini? Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, duduk kembali ya. Nah, sebelumnya kita melakukan pretest terlebih dahulu ya. Coba kalian keluarkan HP-nya ya. Coba dikeluarkan HP-nya. Kita latihan pretest terlebih dahulu. Silakan. Bapak sudah mengirim soalnya lewat grup WA. Coba dibuka masing-masing. Ya. Kerjakan soal pretest. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah kalau sudah HP-nya disimpan dulu, kita kembali ke sini ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi teks berita. Nah, sebelumnya di antara kalian sudah tahu belum materi teks berita itu apa? Apa? Oh, betul. Ada lagi? Apa, Neng? Ya, benar sekali. Ada lagi? Apa? Ya, tepat sekali. Di sini yang pertama kompetensi dasar dulu, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan motivasi yang didengar di membaca. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang satu memahami pengertian teks berita, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, coba kalian buka HP lagi. Bapak sudah mengirim videonya ya. Coba silakan buka kembali. Bapak sudah mengirim link video berita ya. Sok disimak video beritanya.
perhatikan apa kekurangan dari video tersebut, jadi menganalisis kekurangan dari video tersebut. Ya. Sudah? Sudah. Nah, coba kalian analisis yang kalian tonton video tentang berita tersebut. Coba apa kekurangan dari video tersebut, isinya? Apa? Ya, bagus. Berarti di situ videonya belum dijelaskan secara detail peristiwanya. Terus apa lagi? Ya, belakang. Ya, betul sekali. Jadi belum dijelaskan kejadiannya. Ada lagi? Ya, kalau sudah kalian mengomentari video tersebut, Bapak lanjutkan ke materi ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Nah, teks berita adalah teks yang memberikan informasi mengenai sesuatu atau laporan tentang hal yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita di sini yaitu sebuah keharusan jika unsur itu tidak ada. Berarti unsur dalam berita itu harus ada. Nah, berita jika unsur itu tidak ada, maka berita tersebut akan membingungkan dan tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, di sini yang pertama yaitu unsur-unsur berita yang disebut dengan 5W 1H atau yang disebut dengan adik simba. Adik simba itu apa? Yang A. Apa? Apa? Terus yang di mana? Kapan? Ya. Terus siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Yang disebut dengan adik simba. Nah, di sini unsur berita yang pertama apa? Atau yang disebut dengan what? Ya. Apa atau what itu unsur yang biasa mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Ya, itu yang disebut dengan unsur berita apa atau ya watch. Ya. Terus yang kedua apa? Di mana atau yang disebut dengan where. Nah, di mana ini yaitu suatu unsur di mana peristiwa atau kejadiannya itu terjadi. Ya, misalnya di Cirebon, contohnya misalkan terjadi kecelakaan di Cirebon atau terjadi kebakaran di Cirebon. Itu menyatakan tempat atau tempat peristiwa kejadiannya. Itu yang disebut dengan di mana atau where ya. Terus selanjutnya yaitu kapan atau disebut dengan when. Nah, unsur kapan atau when itu yaitu mengenai kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Ya, itu yang menunjukkan waktu. Misalnya di pagi hari terjadi tabrakan mobil di Cirebon. Nah, waktu pagi hari itu menunjukkan yaitu unsur atau yang disebut dengan when. Nah, karena unsur kapan atau when ini menunjukkan kapan terjadinya suatu peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Itu yang unsur kapan atau disebut when. Nah, selanjutnya yaitu unsur berita siapa atau yang disebut dengan who.
Unsur siapa atau who ini yaitu meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita. Contohnya apa? Contohnya siapa berarti menunjukkan orang. Misalkan peristiwa yang terjadi itu siapa orangnya atau pelakunya. Misalkan siswa SMP Negeri 1 Duku Puntang terjadi tawuran. Selanjutnya yaitu unsur mengapa atau yang disebut dengan why. Nah, di sini unsur mengapa atau why yaitu mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Jadi di sini misalkan terjadi tawuran, mengapa bisa terjadinya tawuran. Terus selanjutnya yaitu unsur berita yang selanjutnya bagaimana atau yang disebut ya di sini unsur berita bagaimana atau itu menjelaskan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Biasanya diceritakan secara kronologis ya. Sampai di sini yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak. Cukup? Nah, sekarang coba kalian berkelompok dengan teman yang Bapak sudah bagikan. Ayo berkelompok. Sudah semua kelompoknya? Sudah ketemu? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak akan membagikan LKPD yang kalian nanti kerjakan berkelompok. Nah, di sini Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD-nya, tolong perhatikan. Nah, di sini kalian tulis dulu kelompoknya ya. Tulis dulu. Tulis dulu nama kelompok kalian. Ya, tulis dulu yang di depan. Nah, setelah itu coba dibuka lagi. Nah, di sini ada tentang petunjuk untuk pengisian LKPD. Yang pertama dilihat semua ya. Dilihat, ayo dilihat semua tentang petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama kalian harus baca terlebih dahulu ya. Ya, terus yang kedua. Ya, jadi kalian yang pertama itu baca terlebih dahulu artikelnya yang ada di LKPD ya. Setelah selesai membaca semuanya, yang kedua kalian Yang kedua ya berarti harus mencari yaitu tentang pengertian teks berita. Nah, kan sudah dibahas sama Bapak. Nah, kalian tulis pengertian dari teks berita tersebut ya. Setelah itu yang ketiga apa? Apakah unsur-unsur 5W 1H di depan pada artikel tersebut? Nah, jadi kalian tentukan unsur-unsur 5W 1H yang ditemukan pada artikel tersebut. Ya, berarti kalian mencari unsur 5W plus 1H itu di dalam artikel tersebut. Ya, terus selanjutnya yang keempat. Jelaskan dan identifikasi unsur-unsur 5W 1H pada artikel tersebut. Yang keempat, kalian jelaskan dan identifikasi unsur-unsur 5W 1H pada artikel tersebut. Nah, kalian coba dilihat artikelnya. Ya. Nah, di sini artikelnya judulnya tentang apa? Yaitu judulnya tentang hilangnya KRI Nanggala 402 itu artikelnya. Nah, kalian jawab ya dari pertanyaan LKPD tersebut. Ya, silakan kalian jawab ya per kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti salah satu kelompok presentasikan di depan. Silakan kerjakan.
Sudah diisi semua? Sudah. Kalau sudah, kalian presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Izzastian Fajriati Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Lis, Melsi, Andi, Fahri, Wiwin, dan Desi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami bicarakan sebelumnya mengenai soal-soal dan tugas-tugas yang ada di LKPD. Soal yang pertama adalah, setelah membaca artikel di bawah ini, apa pengertian teks berita? Sama seperti kelompok sebelumnya, pendapat dari kelompok 3 adalah teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah unsur 5W plus 1H yang terdapat di dalam artikel tersebut. Yang pertama, what? Peristiwa apa yang terjadi? Yang jawabannya adalah hilangnya KRI Nanggala 402. Yang kedua, who atau siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, kapal selam KRI Nanggala 402 yang mengangkut 53 personal. Yang ketiga, where atau di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya di perairan Bali. Yang kelima, when atau kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Sejak Rabu 21 April 2021 dini hari. KRI Nanggala 402 akhirnya dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021. Selanjutnya ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah hilangnya kontak dan diduga blackout atau hilang kendali. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa pada saat itu sedang melaksanakan latihan penembakan torpedo di perairan Bali. Beberapa negara sudah merespon dan siap membantu dalam proses pencarian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah presentasi ya. Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, di sini dalam unsur teks berita itu ada 5W1H ya. Nah, yang pertama kan apa? Terus yang kedua di mana? Terus yang ketiga kapan? Terus yang keempat siapa? Dan yang kelima mengapa, atau yang disebut dengan W, yang terakhir bagaimana. Nah, kalau apa itu menunjukkan apa? Menunjukkan peristiwanya apa ya. Terus selanjutnya di mana? Di mana itu menunjukkannya tempat kejadiannya ya. Terus kapan itu menunjukkan waktu. Terus siapa? Orang atau subjeknya. Terus mengapa itu? Alasannya kenapa terjadinya peristiwa tersebut. Terus yang terakhir bagaimana? Menjelaskan tentang peristiwa berdasarkan kronologis. Nah, kalian sudah sudah paham tentang unsur-unsur sebuah teks berita.